Bentar, whiteboardnya belum dibuka. Sebentar. Ya, saya coba review lagi ya materi yang hari Senin kita pelajari. Mio, hai. Oke, jadi di hari Senin kemarin kita mempelajari tentang uji paling kuasa begitu ya, di mana konsep dari uji paling kuasa itu artinya kita akan menemukan wilayah penolakan hak nol atau wilayah kritis atau critical region yang paling kuasa. Di mana sebetulnya dalam menentukan wilayah penolakan hak nol paling kuasa tersebut atau yang terbaik itu dilakukan dalam memenuhi tujuan untuk mengevaluasi uji tersebut gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa uji yang kita akan lakukan itu adalah uji yang terbaik. Dalam mengevaluasi uji, kita menggunakan tipe kesalahan satu dan tipe kesalahan dua, alfa dan beta, yang kita harapkan bahwa uji yang nanti kita hasilkan itu akan memiliki tingkat kesalahan satu dan dua seminimum mungkin seperti itu. Nah, artinya bagaimana nanti kita mengetahui dari H0 dan H1 yang kita punya, ya, dengan wilayah penolakan yang kita tentukan, itu bisa menentukan atau bisa menghasilkan alfa dan beta kecil mungkin ya kita hitung begitu ya kemarin. Jadi dari suatu wilayah penolakan tertentu ternyata bisa menghasilkan alfa dan beta yang tertentu pula begitu. Karena sifatnya ini adalah yang bertolak belakang antara alfa dan beta gitu sehingga sulit sekali kita peroleh hasil dari wilayah penolakan tertentu itu yang alfa betanya itu konsisten begitu ya. Misalnya di salah satunya itu alfanya selalu lebih rendah atau betanya selalu lebih tinggi begitu. Tidak ya, tapi ada di satu wilayah penolakan tertentu alfanya itu lebih rendah sehingga betanya lebih tinggi gitu, atau di wilayah penolakan yang lain itu adalah alfanya yang lebih tinggi betanya yang lebih rendah sehingga kita kesulitan untuk menentukan wilayah penolakan yang terbaiknya yang mana gitu ya, karena alfa betanya selalu bergerak begitu. Nah, akhirnya ada solusi bahwa yang kita bisa lakukan adalah kita tetapkan si tipe kesalahan satu ini atau si alfanya ini bernilai ya kita tentukan nilainya gitu ya atau fix begitu. Sehingga kalau alfanya kita sudah tentukan atau fix, maka betanya yang bergerak gitu ya, hanya betanya yang bergerak. Jadi di wilayah penolakan tertentu bisa dapat beta, wilayah penolakan yang lainnya juga dapat beta seperti itu. Nah, kemarin juga kalian sudah mempelajari yang disebut sebagai fungsi kuasa ya. Jadi fungsi kuasa itu pada intinya adalah peluang menolak H0 apapun H0-nya. Jadi apapun H0-nya itu apa berarti bu kebaginya terbagi menjadi H0 benar dan H0 salah begitu ya. Nah, ketika fungsi kuasa itu atau pi tetanya itu yang benar tetanya adalah teta yang ada di H0, dia maka menjadi si alfa gitu ya. Ketika fungsi kuasa itu eh, ketika bernilai tetanya sama dengan teta satu, artinya peluang menolak H0 ketika H0-nya salah, maka itu adalah nilai yang kita harapkan besar atau disebut sebagai kuasa uji, yaitu satu dikurangi beta atau tidak lain satu dikurangi tipe galat atau tipe kesalahan dua seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kita sudah punya wilayah penolakan dengan alfanya ditentukan, maka kita bisa apple to apple membandingkan wilayah penolakan satu dan yang lainnya berdasarkan nilai beta yang kita punya. Yang kita pilih nanti adalah yang betanya terkecil. Sehingga ketika alfanya ditentukan, kita bisa mengatakan bahwa uji tersebut berukuran alfa begitu ya. Nah, berarti kan nextnya bagaimana cara menentukan wilayah penolakannya? Apakah kita harus trial and error sebanyak mungkin gitu ya? Berapa banyak wilayah penolakan yang bisa kita buat? Banyak sekali begitu. Sehingga ada suatu lemma yang sudah menjamin bahwa dengan lemma tersebut kita pasti akan menemukan atau memperoleh wilayah penolakan terbaik ya, yaitu yang memiliki beta terkecil
atau kuasa uji yang terbesar. Nah, itu adalah konsep dari uji paling kuasa. Ingat bahwa di dalam uji paling kuasa, syarat pertama yang bisa kita penuhi itu adalah bahwa bentuk dari hipotesisnya itu adalah sederhana versus sederhana ya. Jadi hipotesis sederhana versus hipotesis sederhana. Apa itu yang disebut sebagai hipotesis sederhana? Ketika nilai dari parameternya itu di sini spesifik ya sama dengan begitu. Baik di H0 maupun di H1 begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita baru buka PT yang tadi. Berdasarkan lema tadi gitu ya. Bagaimana kalau misalnya nanti hipotesisnya itu adalah H0-nya sama dengan theta 0 dan H1-nya adalah theta sama dengan theta alternatif atau theta 1 di mana nilai theta 1-nya atau theta alternatifnya itu lebih besar dari theta 0 begitu. Untuk setiap nilai theta alternatif begitu ya. Artinya eh, ketika H1-nya nanti bentuknya tidak sederhana nih teman-teman ya, artinya komposit begitu, atau majemuk, nah, itu bagaimana untuk menentukan uji paling kuasanya. Nah, jadi kalau misalnya di uji paling kuasa kemarin berdasarkan Riemann-Eman-Pearson itu memaksimumkan kuasa uji atau memaksimumkan satu min beta untuk setiap nilai theta yang lebih besar dari theta 0 begitu ya. Nah, nanti kita bisa membuat uji itu dilakukan tetap menggunakan lemma Neyman-Pearson. Jadi caranya adalah kita buat yang pertidaksamaan ini gitu menjadi sama dengan dulu, teman-teman. Nah, baru nanti kita bisa terapkan lemma Neyman-Pearson sehingga nanti kita juga bisa melakukan uji paling kuasa yang mana kalau hipotesisnya salah satunya itu adalah komposit, maka menjadi uji paling kuasa seragam atau uniformly most powerful test. Jadi bedanya ada di uniformly seperti itu. Nah, jadi tetap akhirnya bisa menggunakan LNP gitu, tapi dengan kondisi nanti bentuk hipotesisnya kita jadikan dulu bentuk hipotesis sederhana begitu ya. Kan di sini kalau H0-nya theta sama dengan theta 0, terus kita mau menguji misalnya tetanya lebih besar dari theta 0 gitu ya. Maka yang lebih besar itu bisa kita definisikan dulu nilai berapa yang lebih besar dari theta 0 yaitu sih theta A misalnya. Nah, di mana kondisi theta A-nya itu adalah lebih besar dari theta 0 seperti ini kira-kira ya. Nah, ini juga berlaku ketika nanti bentuk hipotesis satunya misalnya adalah kurang dari misalnya teman seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu cara definisi di sini. Misalkan kita punya FKP dari sampel acak ya X1 sampai dengan XN itu adalah FKP bersama yang bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi F dalam kurung X1, X2 sampai dengan ke XN begitu, X ke N untuk parameternya theta, di mana theta ini merupakan anggota dari omega. Omega ini adalah ruang parameter ya. Dan pertimbangkan hipotesis dalam bentuk H0-nya adalah theta anggota omega 0 ya, artinya nilai parameter, himpunan nilai parameter yang ada di ketika H0 benar begitu ya. Lawan H1-nya adalah theta anggota selain omega 0 begitu ya, atau omega dikurangi omega 0 atau omega 0 komplement begitu. Di mana omega 0 ini merupakan anak gugus dari si omega. Nah, suatu daerah kritis C bintang dan ujinya dikatakan paling kuasa seragam pada taraf alfa, dia sampaikan ya, pada taraf alfa jika nilai dari kuasa uji, nilai dari kuasa uji daerah kritis terbaik atau paling kuasa ya, ketika theta yang benarnya itu adalah theta yang merupakan anggota omega 0, nilai maksimumnya itu adalah sebesar alfa. Jadi kalau di apa namanya di uji paling kuasa itu bisa jadi nanti nilai dari kuasa uji ketika theta yang benar yaitu adalah theta 0 teman-teman bisa
kurang dari alfa. Jadi makanya di sini disebutkan maksimalnya itu sama dengan alfa dan disebutnya sebagai taraf alfa ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebetulnya ini mengikuti lema kemarin ya. Jadi kuasa uji eh, dari daerah kritis terbaik yaitu si C bintang. Ketika teta yang benarnya itu adalah teta, nah ini harus lebih besar atau sama dengan kuasa uji dari wilayah penolakan yang lain, begitu ya. Untuk semua teta di sini adalah anggota dari eh, si omega nol komplement gitu ya, atau si omega dikurang omega nol. Dan untuk semua daerah kritis C pada taraf nyata alfa begitu. Jadi tetap kita bisa mengikuti lema NP kemarin ya, Newman-Pearson kemarin. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Aduh, tenggorokan saya nggak enak banget nih, teman-teman. Kalian jaga kesehatan ya. Misalkan ya, kita punya contoh acak X1 sampai dengan XN diambil dari populasi normal ya, dengan parameternya mu dan sigma kuadrat dengan mu tidak diketahui dan sigma kuadrat diketahui. Jadi kalau ada sigma kuadrat diketahui, maka dia berupa konstanta nantinya, dan mu tidak diketahui, maka mu inilah yang akan kita uji ya, di hipotesis. Tentukan uji paling kuasa seragam untuk menguji H0-nya adalah mu sama dengan mu nol melawan H1, yaitu mu lebih besar dari mu nol dengan taraf nyata sebesar alfa. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk kasusnya. Perbedaannya ya hanya di bagian apa namanya hipotesisnya ya. Yang satunya pasti adalah majemuk. Sekarang saya coba buka whiteboard dulu. Saya izin minum dulu sebentar. Whiteboardnya sudah tampil? Masih di PPT-nya, Ibu. Hah? Sudah tampil sekarang. Udah, Bu. Oke, ya. Jadi sekarang kita coba lihat contoh kasus uji paling kuasa seragam. Maksudnya seragam apa? Maksudnya seragam di sini apa gitu ya? Jadi namanya, oke, kita coba tuliskan lagi. Kita punya contoh acak, ya. Contoh acak X1, X2 sampai dengan XN gitu, di mana dia diambil dari populasi berdistribusi normal. Jadi saya bisa nuliskannya seperti ini. Ya, bahwa X1, X2 sampai dengan XN itu mereka saling bebas dan berdistribusi identik ya, karena diambil dari populasi yang sama, yaitu distribusinya dari populasinya adalah normal dengan parameternya mu dan sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat ini diketahui nilainya. Oke, ya. Nah, kemudian tentukan uji paling kuasa seragam gitu. Uji paling kuasa seragam
dari hipotesis sebagai berikut ya, bahwa H0-nya adalah mu sama dengan mu nol begitu. Lalu H1-nya mu lebih besar dari mu nol ya, dengan taraf nyata sebesar alfa. Ups. Dengan taraf nyata alfa. Oke, sekarang kita jawab ya. Sekarang kita tahu bahwa tadi H0-nya adalah mu sama dengan mu nol dan H1-nya adalah mu lebih besar dari mu nol. Nah, agar lemma Niemann-Pearson ini bisa kita apa namanya gunakan begitu ya, maka bagian H1 ini begitu itu harus kita modifikasi menjadi bentuk hipotesis sederhana gitu ya. Kalau ditulis mungkin jadi H1 bintang. Ya, H1 bintang itu berarti bisa kita misalkan mu sama dengan mu 1, di mana mu 1 ini lebih besar dari mu 0. Ya, jadi itu ekivalen dengan mu lebih besar dari mu 0, teman-teman. Seperti itu. Taraf nyata alfa ya. Nah, baru sekarang kita bisa buat apa namanya atau mengikuti prosedur si Lehmann-Niemann Pearson tersebut ya. Jadi pertama adalah tuliskan FKP-nya ya. FKP dari X yang mana dia berdistribusi normal ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa Fx dengan parameter mu karena sigmanya diketahui ya sebetulnya itu adalah 1 per tuh. Saya kalau nulis tuh nggak pernah bisa bagus, nggak ngerti kenapa. 1 dibagi sigma akar 2 pi begitu ya. Eksponen dari atau pangkat min setengah X min mu dibagi sigma kuadrat ya. X min mu dibagi sigma kuadrat. Ini adalah FKP dari X, di mana kita tahu bahwa X itu berada di antara negatif tahingga sampai dengan tahingga. Nah, kemudian karena di Riemann-Niemann-Pearson kita butuh fungsi likelihood ya, maka step kedua adalah tentukan likelihood functionnya L mu atau dia sama dengan mencari FKP gabungan gitu ya, FKP bersama atau f x dengan parameternya adalah mu seperti itu. Berarti L mu perkalian gitu ya. Contoh acaknya dari 1 sampai n f xi dengan parameternya adalah mu. Sehingga kalau kita buat penjabarannya ya, boleh dijabarkan dulu satu persatu. Kalau kalian sudah pernah belajar likelihood, metode maksimum likelihood ya, bisa terbayang sebetulnya di sini kita mengulangi FKP ini sebanyak N dan yang ada indeksnya itu hanya si X-nya saja. Yang lainnya dia eh, fix begitu ya atau tidak ada indeksnya dianggap sama begitu. Nah, tapi kita coba jabarkan aja nggak apa-apa. 1 dibagi sigma akar 2 pi Nasi goreng nggak? eksponen dari min setengah kali X1 dikurang mu per sigma kuadrat gitu ya. Lalu kita kali
Satu per sigma akar 2 pi lagi, gitu, eksponen dikurangi setengah dikali X2 dikurangi mu per sigma kuadrat, dan seterusnya sampai satu per sigma akar 2 pi dikali pangkat min setengah xn dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Nah, sekarang kok kesana makin gede tulisannya. Nah, sekarang kita satukan ya, konstanta-konstanta dan seterusnya. Kita punya di sini satu per sigma akar 2 pi, di sini satu per sigma akar 2 pi sebanyak n. Ya, kita kalikan. Maka dia jadi apa hasilnya, teman-teman? Satu per sigma akar 2 pi dikali satu per sigma akar 2 pi dikali satu per sigma akar 2 pi sebanyak n perkaliannya. Maka hasilnya apa? Hmm? Kalau 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak n kali jadi berapa hasilnya? 2 pangkat N. Oke, 2 pangkat n. Maka ini satu dibagi sigma akar 2 pi pangkat n. Oke ya. Kalau kalian bingung, kalian misalkan dengan angka kecil dulu aja, bilangan yang kecil ya. Misalkan atau variabel gitu ya. Nggak masalah ya. Cara belajar setiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa tergambar hasil akhirnya apa di sini juga kalian menuliskan langsung juga boleh gitu. Cuman kan kadang kalian tuh suka malu untuk bilang bahwa saya belum paham Bu gitu. Makanya saya coba uraikan seperti ini gitu ya. Tapi nanti kalau ujian masih belum paham lagi, berarti harus banyak berlatih teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat lagi untuk sisi berikutnya atau ruas berikutnya. Ini kan pangkat ya. Ini pangkat sesuatu dikali pangkat sesuatu. Pangkat sesuatu. Berarti gimana nih? Diapain nih pangkatnya? Pangkat A dikali pangkat B gitu ya. Dikali pangkat C. Jadi apa nih? Pangkat. Ditambah. Iya betul. Pangkat A ditambah B tambah C. Seperti kalian kan paham kan sebetulnya ya. Maka di sini dikali eksponen. Ya, saya rinci dulu nih ya, nggak masalah. Dikurang setengah dikali X1 dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Berarti ditambah gitu ya. Ditambah setengah lagi, yang seterusnya berarti kan ini dikurang setengah. Dengan X2 dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Dan seterusnya sampai dikurangi setengah dari Xn dikurang mu dibagi sigma kuadrat. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan bagian eksponennya di sana ya. Ini juga kalau disederhanakan bisa jadi sigma akar 2 pi pangkat min n gitu ya. Tapi kan nanti endingnya dia dicoret. Ya, jadi boleh tetap juga seperti ini. Maka menjadi eksponen dari, nah ini kan min setengah. Kita bisa lihat bahwa unsur si sigma ini bisa kita kalikan ya jadi sigma kuadrat, dan dia sama untuk semua sampel acak karena sigma kuadratnya diketahui begitu, maka bisa kita keluarkan ya, atau mau tetap di situ juga boleh. Jadi misalnya kalau dikeluarkan jadi negatif 1/2 sigma kuadrat begitu ya. Kemudian dikalikan dengan sigma XI dikurang mu kuadrat.
Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian kalikan gitu ya, maka ini kan menjadi X1 dikurang mu ditambah gitu ya, X2 dikurang mu dan seterusnya. Negatifnya kita bawa ke depan. Nah, ambil sampai sini ya, kenapa bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian bisa buat jadi lebih sederhana lagi, silahkan ya, begitu. Nah, karena kita sudah buat apa artinya hipotesis tadi di atas itu, kita sudah buat menjadi sederhana versus sederhana, maka sekarang kita bisa terapkan si lemma Neyman-Pearson ya. Jadi step ketiga di sini, kalau kalian mau langsung nyari rasionya boleh, atau kalian mau cari misalnya L nolnya dulu, L mu 0 gitu ya. Karena gini artinya berdasarkan lemma ya, maka kita akan mencari L mu 0 dibagi L mu 1 yang kurang dari K gitu ya. Atau kemarin pakai C misalnya. Ya, nggak masalah ya teman-teman. Misalnya pakai C di sini. Oke. Nah, berarti tinggal substitusikan. Kalau L-nya itu adalah mu 0, maka semua mu yang ada di sini itu kita ganti mu 0 ya. Dan untuk L mu 1, maka mu di sini kita ganti dengan mu 1 begitu. Sehingga di sini kita bisa masukkan 1 dibagi sigma akar 2pi pangkat N, ya, eksponen dari min 1/2 sigma kuadrat I 1 sampai dengan N, XI dikurang mu 0 kuadrat. Oke, lalu dibagi dengan sama berarti 1/sigma akar 2pi pangkat N eksponen dari min 1/2 sigma kuadrat ya, XI dikurang mu 1 kuadrat ini kurang dari C. Sehingga ya ini bisa kita coret. Tinggal yang bagian eksponennya aja. Kita coba selesaikan begitu ya. Berarti tersisa adalah eksponen dari eksponen A dibagi eksponen B, berarti sama saja kita kurangkan pangkatnya ya, eksponen A dikurangi B. Berarti ini karena sama ya bagian depannya kurang 1/2 sigma kuadrat begitu. Maka di sini kita punya sigma dari XI dikurang mu 0 kuadrat ya. Kemudian dikurangi lagi dengan sigma ini ada 1 sampai N, XI dikurang mu 1 kuadrat. Coba, kalau saya ada tanda negatif atau positif yang keliru, coba ini ya, coba dikasih tahu. Ini kan sudah negatif ya, kalau dikalikan negatif, maka ini kalau naik jadi positif gitu. Sehingga di sini negatif dikali negatif sudah positif. Insya Allah sudah benar ya. Oke. Sekarang maka kita uraikan bagian ini, yang kuadrat ini, teman-teman, bentuk kuadrat ini. Ya, jadi eksponen dari min 1/2 sigma kuadrat, begitu ya. Kalau kalian mau langsung boleh ya, tapi ini kok kita coba uraikan dulu begitu. Ya, jadi kalau diuraikan kan berarti di sini XI dikurang mu 0 kuadrat seperti A dikurang B kuadrat gitu ya. Jadi di sini seperti A dikurangi B kuadrat begitu. Maka menjadi sigma XI kuadrat
dikurangi 2 kali A kali B gitu ya. Atau 2xi dikali mu nol ditambah mu nol kuadrat. Ini begitu atau belum ya? Dikurang sigma lagi sama ya, berarti xi kuadrat dikurang 2xi mu 1 ditambah mu 1 kuadrat ini kurang dari C. Nah, sekarang kita kalikan si sigmanya ke dalam satu-satu ya. Maka ini menjadi eksponen dari -1/2 sigma kuadrat ya dikali jadi apa nih? Atau si sigmanya atau kita hilangkan eksponennya dulu ya. Kayaknya biar enak dihilangkan eksponennya dulu. Oke, kita jadikan len ya agar yang sebelah kiri eksponennya hilang gitu. Lalu si ini juga bisa kita pindahkan ke kanan ya karena negatif kalau kita pindahkan ke kanan biar agar di sebelah kirinya positif. Tapi kita kalikan juga -1 maka nanti bentuknya tanda ini berubah menjadi lebih besar ya karena kita kalikan -1. Jadi kita jadikan len, kita tulis dulu sini. Kalau kita jadikan len dan ini kita ubah ke sebelah kanan gitu atau kita tulis dulu deh ya. Jadi -1/2 sigma kuadrat. Aduh panjang nih teman-teman. Dikurang 2xi mu 0 ditambah mu 0 kuadrat dikurangi xi kuadrat dikurang 2xi mu 1 ditambah mu 1 kuadrat. Ups, ups. Ini kurang dari len C atau len K gitu ya kalau kemarin kita. Nah, kemudian kita pindahkan si 2 sigma kuadrat itu ke sana begitu ya, ke kanan. Berarti tandanya jadi positif. Nanti karena di sini kita ambil positifnya. Jadi tersisa sigma xi kuadrat dikurang 2xi mu 0 ditambah mu 0 kuadrat. Ya, oke. Dikurangi dengan yang mu 1 ini. 2xi mu 1 ditambah mu 1 kuadrat. 2 sigma kuadrat ln C. Nah, seperti itu. Ya, maka sekarang kita coba sigma ini kita masukkan masing-masing ya. Di sini kita punya ups, berarti sigma xi kuadrat ya. Coba sigma dari 2xi mu 0 itu gimana? Berarti kan dikurangi 2 dikali sigma xi mu 0. Jadi kalau sigma apa namanya? Sorry, mu 0 juga dia konstanta, teman-teman ya. Jadi gini, 2 mu 0 sigma xi. Ah, ya. Sekarang mu 0 kuadrat kita jumlahkan sebanyak n. Nah,
Seperti itu. Kemudian dikurangi ya sigma xi kuadrat dikurang 2 mu 1 dikali sigma xi ditambah mu 1 kuadrat ini lebih besar dari 2 sigma kuadrat dikali ln C. Nah, kita bisa mencoret beberapa. Ini kita coret ya. Tidak ada lagi yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya bergantung dari indeksnya ya, 1 dan 0 teman-teman. Nah, sekarang untuk part yang ini, sigma xi ya, ingat bahwa x bar itu adalah sigma xi dibagi n. Maka, karena nanti kita ingin membuat wilayah penolakan, itu kan kita gunakan statistik x bar ya. Jadi statistiknya begitu. Maka sigma xi ini bisa kita ganti dengan n dikali x bar. Oke, sehingga eh, kita bisa lanjutkan di situ ya menjadi eh, oke, negatif 2 mu 0 n x bar ditambah mu 0 kuadrat dijumlahkan sebanyak n jadi apa teman-teman? N mu 1 kuadrat, Bu. Oke, n mu 0 kuadrat dulu ya, yang mu 0 dulu. Oh N iya. mu 0 kuadrat. Betul ya. Lalu dikurangi lagi 2 mu 1 n x bar lagi ya sama n x bar begitu dan ditambah n mu 1 kuadrat. Ini lebih besar dari 2 Itu sih. harusnya min N mu 1, Oh Bu. ya sorry. N mu yang mana? Ini. Yang min sigma mu 1 kuadratnya itu salah tanda, Bu. Lupa dikali Oh negatif. iya betul. Ini ya di depan tadi ya, betul. Terima kasih. Gini ya Yusuf ya. Kan ini jadi negatif, ini positif ya. Ini kali ini jadi positif, ini kali ini jadi negatif. Maka ini harusnya positif, ini harusnya negatif. Nah, seperti itu. Betulkah? Sudah benarkah? Betul ya? Udah kuadrat. Kita coba turunkan lagi dulu ya. Ln C. Nah, ada yang bisa kita coba kita lihat di sini. Kita punya ya. Kenapa? Aman sejauh ini? Kayaknya internet saya yang nggak aman ya. Aman ya? Suara saya masih bisa didengar nggak? Masih bisa, Ibu. Oke, Bisa, baik. Ibu. Oke. Ya, jadi kita coba satukan yang ada X barnya, sehingga nanti di ruas kiri ini hanya tersisa X bar gitu, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat yang ada X barnya kan ini sama ini begitu ya. Berarti kita coba faktorkan dia, ya, si X bar ini ya menjadi eh, 2 mu 1. Bisa nggak saya buat seperti ini? Ya, jadi kita tulis dulu. X baris ini adalah 2 mu 1 n dikurang 2 mu 0 n begitu. Atau gini, X bar 2 n X bar gitu ya. Mu 1 dikurang mu 0 kemudian lebih besar dari, nah kita kita pindahkanlah ke sana
Jadi 2 sigma kuadrat ln C begitu. Dikurangi N mu 0 kuadrat ditambah N mu 1 kuadrat. Ya, kemudian baru di sini kita bisa buat X bar dikali mu 1 dikurang mu 0 lebih besar dari 2 sigma kuadrat ln C dikurang N mu 0 kuadrat ditambah N mu 1 kuadrat dibagi 2N. Seperti itu. Ya, atau kita pindahkan dia sendiri lagi X barnya. Jadi 2 sigma kuadrat ln C dikurang N. Sebenarnya bisa dari atas ya teman-teman ya. Langsung gitu, tapi nggak apa-apa. Kuadrat dibagi 2N dikali mu 1 dikurang mu 0. Sebetulnya bisa di atas tadi ya, langsung biar berubah menjadi X bar bla 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 ini gitu ya. Di mana ini bisa kita sebut sebagai misalnya C bintang. Jadi X bar lebih besar dari C bintang, teman-teman. Nah, sehingga di sini ya wilayah atau CR aja ya seterusnya ya, critical region-nya. Critical region untuk H0 mu-nya sama dengan mu 0 melawan H1 bintang yang merupakan mu sama dengan mu 1 di mana mu 1-nya itu lebih besar dari mu 0 adalah rejection region. Wilayah penolakan ya, rejection region atau wilayah penolakannya itu adalah X bar lebih besar dari C bintang, seperti itu. Nah, kembali lagi kemarin prosedurnya sama ya. Untuk menentukan C bintang, di saya mana nih? Sebelah kiri. Oh, ini. 4, 3 udah. Berarti ini nomor 4-nya. Gitu ya, menentukan rejection region-nya. Nomor 5-nya adalah maka kita coba cari C bintangnya itu berapa gitu ya. Tentukan C bintang untuk alfa tertentu. Nah, kalau di kasus yang kemarin, wilayah penolakan kita tuh di sini X ya. Hanya satu sampel, ingat ya, di hari Senin. X lebih besar begitu misalnya, atau kurang dari suatu konstanta. Artinya likelihood-nya itu akan sama dengan FKP-nya dia. Di sini kita punya fungsi dari X atau fungsi dari variabel acak, yaitu si X bar. Maka untuk mencari berapa peluang si X bar ini lebih besar dari C bintang, itu kita tidak bisa hanya menggunakan sebaran normal yang awal. Tapi kita harus tahu ya sebaran dari X bar itu apa, teman-teman. Ya, jadi untuk dapat C bintang, kemarin kita tahu bahwa kita akan memanfaatkan informasi alfa gitu ya. Kita akan gunakan atau manfaatkan jadi tulis dulu definisinya bahwa alfa itu adalah peluang tolak H0 padahal H0 benar.
Ya. Jadi di sini kita sama saja akan mencari peluang tolak H nolnya tadi di atas X barnya lebih dari C bintang. H nol benar adalah mu-nya sama dengan mu nol, teman-teman. Ya, berarti sekarang, ups, ya, untuk mencari peluang dari yang X bar lebih besar C bintang, maka perlu tahu sebaran X barnya apa. Nah, ini seperti kita waktu belajar tentang kepercayaan ya, metode pivot. Jadi ternyata X bar itu berdistribusi normal begitu ya, dengan rata-ratanya mu, tapi ragamnya sigma kuadrat dibagi N gitu. Jadi si Fx bar itu ada nanti Fx bar gitu ya, dengan parameternya mu dan sigma kuadrat per N ragamnya gitu. Caranya untuk dapatkan fungsi densitas dia, maka substitusikan mu-nya itu adalah tetap mu, tapi si sigma kuadratnya diganti oleh sigma kuadrat per N. Nah, tetapi ketika kita mensubstitusikan FKP-nya, artinya untuk mencari peluang X bar lebih dari C bintang, berarti harus integral ya. Integral dari negatif tahingga sampai, dari C bintang. Dari C bintang sampai dengan tahingga dari si Fx ini. Yang mana itu sulit ya, sehingga di sini kalau kita jabarkan lagi maka peluang X bar lebih dari C bintang itu nanti akan diperoleh integral C bintang sampai dengan tahingga karena batas nilainya dari negatif tahingga sampai tahingga begitu ya, dari si Fx bar itu. Yang mana ini sulit. Misalnya ya, ini sulit. Sehingga kalian sudah belajar bahwa si X bar ini yang berdistribusi normal dan rata-ratanya mu dan variansi sigma kuadrat per N dapat kita transformasi ya menjadi peubah acak Z. Yang mana Z ini adalah peubah acak normal baku atau berdistribusi rata-ratanya 0 dan variansnya 1 gitu. Sehingga yang awalnya X bar di sini bisa kita rubah menjadi Z, di mana Z ini adalah X bar dikurang mu dibagi simpangan bakunya yaitu sigma per akar N. Jadi kalau kita mau cari simpangan bakunya, maka sigmanya itu adalah sigma per akar M. Ya, seperti itu. Nih, nggak saya tulis ya. Nah, berarti sekarang untuk mencari peluang X bar lebih dari C bintang, ya, maka kita coba atau ekuivalen dengan peluang Z lebih besar dari suatu nilai. Gitu ya. Sehingga di sini kita rubah jadi Z, maka alfa adalah peluang X bar dikurang mu, di mana mu-nya itu tadi adalah mu 0 ya di sini, dibagi sigma per akar N, gitu, lebih besar dari ruas kanannya juga harus dikurangi dengan mu 0 dibagi sigma per akar N. Seperti itu. Yang mana ya ini adalah peluang dari peubah acak Z ya lebih besar dari C bintang dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N. Nah, di sini kita di soalnya nggak ada informasi ya bahwa alfanya berapa gitu. Ini sama saja dengan nanti kita mencari bahwa Z alfa itu berarti sama dengan yang sisi kanan ini, teman-teman. C bintang dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N. Ya, jadi eh, sehingga nanti si C bintang tadi itu harus memenuhi persamaan ini.
Kalau kita teruskan, maka C bintang di sini adalah, gitu ya, maka di sini C bintang dikurang mu 0 sama dengan Z alfa dikali sigma per akar N, sehingga C bintang itu adalah mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar N. Nah, ya, maka nanti tinggal lihat di tabel alfanya berapa di sini, tinggal disesuaikan saja. Ya, nanti lihat tabel normal baku. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti sekarang untuk uji bertaraf nyata alfa, untuk uji bertaraf nyata alfa, ya, bagi H0-nya tadi adalah mu sama dengan mu 0 versus H1-nya adalah mu kurang dari, mu sama dengan mu 1, di mana mu satunya lebih besar dari mu 0, ya, mempunyai, ya, wilayah penolakan gitu. X bar lebih besar dari mu 0 ditambah Z alfa dikali sigma per akar N. Ya. Yang mana kalau kalian lihat bahwa, ya, wilayah penolakannya itu tidak bergantung pada mu 1. Ya, tidak bergantung pada mu 1, ya, di mana mu satunya itu lebih besar dari mu 0 gitu. Jadi berapapun nilai si mu 1 sama dia lebih besar dari mu 0 itu akan selalu diperoleh wilayah penolakan yang sama begitu. Ya, jadi berapapun nilai mu 1 dengan mu 1 tersebut, aduh, lebih besar dari mu 0 begitu ya, akan selalu diperoleh wilayah penolakan yang sama gitu. Jadi gitu ya, dengan kata lain ini merupakan uji yang paling kuasa begitu ya. Artinya uji bertaraf nyata alfa dengan wilayah penolakan ini teman-teman itu mempunyai kuasa uji terbesar untuk setiap mu 1 yang lebih besar dari mu 0 begitu. Ya, atau kita tulis lagi bahwa eh, maka selalu diperoleh wilayah penolakan yang sama. Jadi eh, akan uji ini gitu ya, akan menghasilkan eh, kuasa terbesar, kuasa uji terbesar untuk setiap mu 1 ya, untuk setiap mu 1 yang lebih besar daripada mu
Nol. Itulah kenapa disebut uniformly, seragam. Karena kalian tahu bahwa sebaran seragam itu kan 1/B min A. Artinya dari atau dalam interval A sampai B itu nilai peluangnya sama, yaitu 1/B min A. Sama halnya dengan ini. Jadi untuk setiap mu 1 yang lebih besar dari mu 0 begitu ya, maka kuasa uji terbesarnya itu ya akan sama semua gitu. Kalau mu 0-nya tadi adalah 70 gitu ya. Pokoknya nilai berapapun itu yang lebih besar dari 70, wilayah penolakannya sama seperti ini. Dan berapapun mu 1-nya itu adalah kuasa uji yang terbesar gitu. Makanya itu disebut sebagai uniformly atau uji paling kuasa seragam. Nanti kalau kalian mau nyoba ketika mu 1-nya kurang dari, bisa silakan ya. Nanti endingnya pasti akan kurang dari gitu teman-teman. Nah, ini gambaran untuk uji yang paling kuasa dari sebaran normal. Ada yang ditanyakan dulu silakan. Saya sambil ambil minum lagi ya. Nanti coba diperiksa lagi barangkali ada kekeliruannya. Saya biasanya apa namanya errornya itu di tanda negatif positif ya. Tadi sudah diingatkan, terima kasih. Tapi nanti coba dicek kembali ya, barangkali ada yang eh, terlewat begitu. Kita coba lihat satu soal lagi ya, teman-teman ya. Ini dari kasusnya sebaran apa nih? Eh, gamma. Catat dong saya ya. Ini saya ambil soalnya di buku Mendenhall. Saya nggak tahu kalian udah punya bukunya atau belum. Jadi selain buku Bain, saya juga pakai buku Mendenhall. Di situ ada soal-soalnya. Bisa juga kalian berlatih dari soal-soal di buku tersebut. Nah, nanti kalian bisa lihat ya, atau saya share e-booknya. Ini sekarang tampilannya masih di whiteboard kah? Masih, Bu. Masih, oke. Kita lihat contoh 2 ya. Di sini soalnya adalah, misalkan kita mempunyai 4 buah sampel acak, teman-teman. Jadi misalkan pembacaknya adalah Y, ya. Jadi diketahui kita punya Y1, Y2, sampai dengan Y4, begitu. Nah, ini adalah sampel acak dari FKP sebagai berikut. Jadi kita punya F, Y, dengan parameternya adalah theta, begitu. Bentuknya adalah 1/2 θ, ya, Y² kali E⁻min Y dibagi θ. Aduh, eh, di mana Y-nya lebih besar dari 0. Dan F-nya 0 untuk Y lainnya, gitu ya. Ntar nih takutnya miss. Hmm. Nah, kemudian yang A adalah tentukan, ya, nggak usah ada A nol ya. Langsung aja, tentukan wilayah penolakan atau rejection region untuk
uji paling kuasa seragam atau UMP tes ya dari uji H0 nolnya adalah theta sama dengan theta 0, H1-nya itu adalah theta sama dengan theta 1, ya, di mana theta 1 ini juga lebih besar dari theta 0. Ya. Di soalnya itu disebutkan hint. Ya, jadi dia memberikan petunjuk. Gunakan sebaran Q kuadrat. Jadi gini, kalau kita mau mencari, kan tadi endingnya adalah menentukan wilayah kritis terbaik, teman-teman ya. Wilayah kritis terbaik. Ya, si C bintangnya ini berapa sih yang ruas kanan ini gitu kan. Karena kan itu yang nanti akan kita aplikasikan pada saat kita dapat data gitu. Sehingga sebisa mungkin nilai daerah atau titik kritisnya itu bisa lebih mudah diperoleh gitu. Sebetulnya tadi kalau mau pakai integral dari X bar ini, fx bar bisa aja gitu. Tapi kan rumit ya, maka diarahkan untuk ke peubah acak Z. Sehingga kita hanya butuh lihat tabel normal baku. Nah, di kasus yang ini juga seperti itu. Ya, kenapa dia bilang hintnya pakai sebaran C kuadrat? Agar nanti pada saat kita menemukan wilayah penolakannya, itu diarahkan pada sebaran yang ketika kita mencari nilai peluangnya itu lebih mudah gitu, yaitu dengan melihat tabelnya gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, sebetulnya si FY ini adalah sebarannya sebaran gamma. Ya, jadi aduh, bentar. Kalau gamma itu kan nggak ada tabel peluangnya. Kita nggak punya tabel peluang gamma ya. Adanya tabel C kuadrat gitu. Dan gamma dan C kuadrat itu ada hubungannya. Ada persaudaraannya kasarnya gitu. Ya, eh, sekarang kita coba jawab dulu. Itu kenapa diarahkan ke C kuadrat nantinya teman-teman. Karena lebih pada eh, penggunaan teknisnya nanti gitu ya. Sehingga hanya tinggal melihat tabel. Nah, kita lihat bahwa lihat bahwa Y itu jadi berdistribusi gamma dengan gitu ya. Shape parameter itu biasanya dia alfa. Kan kalian tahu bahwa Y itu biasanya kan parameternya adalah gamma, alfa, beta gitu ya. Nah, kalau di soal itu hanya ada teta. Maka salah satunya itu sebetulnya diketahui. Jadi si alfa ini begitu ya, itu nilainya adalah teta, teman-teman. Di sini tuh nilainya sama dengan 3. Sekarang kita coba lihat. Dan ini adalah teta. Jadi, Y ini berdistribusi gamma dengan shape parameternya itu diketahui sebesar 3. Sehingga parameternya hanya ada satu yang tersisa yang tidak diketahui, yaitu si beta. Atau dalam kasus ini dia rubah menjadi teta gitu. Jadi, FKP gitu ya. FKP dari gamma ya, agar kalian lihat dengan parameter alfa dan beta itu bentuknya seperti ini. Saya juga nggak hafal ya. FY parameternya alfa beta itu sama dengan 1 dibagi gamma alfa, kemudian eh, beta pangkat alfa begitu ya, dikali X, oh sorry Y pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min Y per beta. Di mana
Y-nya lebih dari 0, alfanya juga lebih dari 0, dan betanya juga lebih besar dari 0. Pada soal gitu ya, pada soal alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan theta, sehingga Fy dengan parameternya theta karena dia tidak diketahui, 1 dibagi gamma 3 dikali theta pangkat 3 ya, lalu dikali Y pangkat 3 dikurang 1 E pangkat min Y dibagi theta. Nah, ingat bahwa gamma N itu sama dengan N dikurang 1 faktorial. Sehingga gamma 3 itu sama dengan 3 dikurang 1 faktorial. Tidak lain adalah 2. Ya. Hal ini mengakibatkan menjadi Fy theta sama dengan 1 dibagi gamma 3 adalah 2 dikali theta pangkat 3 Y pangkat 2 E pangkat min Y per theta, di mana Y-nya lebih besar dari 0. Nah, sama ya dengan yang ada di soal. Tuh. Nah, oke. Nanti kalau kalian dapat soal, coba ditelisik dulu ya. Kira-kira dia mengikuti sebaran tertentu atau tidak gitu. Atau nanti bisa jadi saya sebutkan misalnya yaitu punya sebaran gamma dengan parameter berapa sama berapa. Nah, itu berarti kalian nanti tuliskan FKP-nya seperti itu ya. Sesuaikan dengan bentuk dari parameternya. Nah, sekarang kenapa saya coba sampaikan ini ya? Karena di soal tidak ada informasi bahwa dia berdistribusi gamma. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah tahu bahwa Y-nya itu berdistribusi gamma, maka nanti dari wilayah penolakan yang dihasilkan, kalau dia merupakan fungsi dari Y, seperti tadi X bar gitu ya, maka nanti kita bisa coba cari sebaran yang ada kaitannya sama gamma gitu teman-teman. Sekarang bagaimana kita coba mencari dulu wilayah penolakan berdasarkan Lehmann-Meman-Persen ya. Jadi di sini eh, seperti proses yang sebelumnya, ya, maka kita coba cari dulu fungsi likelihood-nya, gitu. Jadi kalau kita cari fungsi likelihood-nya, ya, dengan FKP-nya seperti ini, nah itu bagaimana, gitu ya. Berarti kan kita cari langsung aja ya, tentukan L theta-nya, begitu. Jadi L theta di sini, karena kita punya 4 buah contoh acak, maka ini merupakan perkalian, ya, dari sampel acak 1 sampai dengan 4, begitu. Dari F YI dengan parameternya theta, begitu. Nah, kalau kalian masih bingung juga, uraikan aja nggak apa-apa, saya temenin. 1 dibagi 2 theta pangkat 3, ya, begitu. Kemudian dikali, Y-nya bergerak ya, maka Y1 kuadrat dikali E pangkat min Y1 dibagi theta. Ini baru Y1. Maka untuk Y2 atau seterusnya ya sampai yang keempat, begitu diperoleh 1 dibagi 2 theta pangkat 3 dikali Y4 kuadrat dikali E pangkat min Y4 dibagi theta. Nah, kita gabung-gabungkan yang sejenis begitu ya. Maka di sini kita punya eh, ini ya dengan ini. Begitu kan? Maka kalau dikalikan 4, karena ada 4 begitu teman-teman. Sama dengan
1 dibagi 2 theta pangkat 3, pangkatkan lagi sebanyak 4. Karena N-nya ada 4, ya, atau N-nya sama dengan 4. Lalu, yang bagian Y kuadrat ini, Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat, dan seterusnya sampai dikali Y4 kuadrat, itu jadi apa? Bingung, Bu? Tulis dulu. Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat dikali Y3 kuadrat dikali Y4 kuadrat. Oke, sekarang ya, ini kalau tidak bisa disederhanakan lagi, artinya apa artinya ya? Ya tidak bisa dimodifikasi lagi ya, maka sesuai dengan tanda yang kita punya aja, yaitu produk ya, perkalian. Berarti kita rubah di sini menjadi perkalian YI kuadrat, di mana I-nya dari 1 sampai 4. Ya, ini yang warna pink bersesuaian, tadi yang ini warna kuning ya. Sekarang untuk yang warna biru di sini, untuk yang E pangkat tinggal dijumlahkan ya. Pangkat dari E-nya berarti E gitu. Pangkat min Y1 di min Y1 per theta gitu kan. Dikali E pangkat min Y2. Oke, saya tulis lah. Di sini saya tulis dulu. E pangkat min Y2 per theta. Dan seterusnya sampai E pangkat min Y4 per theta. Ya, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ya, berarti di sini -1 per theta dikali apa? Jadi apa? Dikali Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4. Nah, seperti itu. Jadi min theta Y1 ditambah min theta Y2 dan seterusnya. Sehingga menjadi 1/2 theta pangkat 3 pangkat lagi 4 dikali produk ya E pangkat -1 per theta sigma I dari 1 sampai N Y. Ini adalah likelihood-nya, teman-teman. Ya, sekarang baru kita bisa mencari lambda ya. Lambda itu rasio. Tadi saya lupa nulis lambda di atas ya. Atau si Riemann-Person itu kan berarti kita cari L dari theta 0 dibagi L theta, saya nulisnya A apa 1 di atas? 1 ya. Kalau di bukunya dia A. Saya kurang suka sama A. Kayak huruf gitu. Yang satunya 0, yang satunya huruf. Saya kurang suka. Jadi saya tulisnya 1 ya. Nah, ini kurang dari K. Berarti sekarang tinggal substitusikan. Yang satu tetanya theta 0, yang satu tetanya theta 1. Ya, berarti menjadi 1/2 theta pangkat 3. Ini theta 0 ya. Pangkat 4 dikalikan Y-nya tetap 1 sampai 4. Lalu E pangkat -1 per theta 0 dari sigma YI dibagi 1 dibagi 2 theta 1 pangkat 3 pangkat lagi 4 YI kuadrat E pangkat -1 per theta 1 dikali sigma YI ini kurang dari K. Nah, ini bisa kita coret ya, tersisa selainnya begitu.
Maka kita selesaikan. Maka pangkat yang ini theta 1 bisa ke atas ya. Jadi kan ini 1/2 theta 1 pangkat eh, ini kan bisa duanya kita coret ya. 2/4 sama 2/4 ini bisa kita coret. Ini kita bisa coret kan. Maka tersisa 1/theta 0/12 ya. Di bawahnya 1/theta 1 pangkat 12. Jadi ketika dibagi kita coba balik. Jadi yang bentuknya menjadi seperti ini. Ups, theta 1 dibagi theta 0/12 ya. Dikali, saya tulisnya ini aja ya, eksponen seperti ini. Eksponen dari dikurangi 1 dikurang theta 0 dikurang 1 dikurang theta 1 begitu dari sigma YI ini kurang dari K. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini kan negatif 1/theta 0. Ini negatif 1/theta 1 naik ya jadi positif begitu. Sehingga di sini kalau saya tuliskan negatif di depan, yang 1/theta 0-nya di sini positif, yang theta 1-nya negatif di sini ya. Sehingga kalau dikalikan menjadi positif yang theta 1 dan theta 0-nya negatif. Oke, maka kalau mau ditinggalkan si eksponennya sendiri ya, di sini tinggal eksponen dari negatif 1/theta 0 dikurang 1/theta 1 dikali penjumlahan YI. Maka kita pindahkan yang theta 1/theta 0 ke ruas kanan menjadi K dikali, nah theta 0-nya sekarang jadi di atas ya karena dikali. Atau dibagi, K dibagi apa namanya, si ini. Jadi theta 0-nya naik. Baru sekarang kita coba selesaikan, eksponennya kita hilangkan. Jadi hanya sisa len sebelah kiri. Hmm, Len dari, sorry, eksponennya hilang. Ya, jadi negatif 1/theta 0 dikurang 1/theta 1. Ini kurang dari len K dikali sigma 0 dikali, di per theta 1 pangkat 12 gitu. Sehingga kalau kita mau biarkan si YI-nya itu sendiri, sigma YI-nya ya, berarti kan lengkap bla 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 gitu ya. Ini nanti dibagi dengan yang tanda bintang. Ini kan gitu. Sehingga karena dia akan eh, positif sebelah kiri, maka kita kalikan negatif 1 sehingga tandanya berubah lebih besar dari len K dikali theta 0 dibagi theta 1 pangkat 12. Maka karena dibagi, maka jadi saya tuliskan bisa seperti ini. 1/theta 0 dikurang 1/theta 1 pangkat negatif 1. Bisa ya? Jadi dibagi ini gitu kan, dibagi yang tanda bintang. Jadi saya tuliskan saja seperti dia, tapi saya pangkatkan negatif 1. Karena artinya dia sebetulnya dibagi sebagai penyebut teman-teman. Nah ini adalah wilayah penolakan nolnya ya. Jadi kita dapatkan di sini rejection region-nya itu adalah, anggap ini Kak bintang ya. Maka rejection region-nya itu adalah sigma YI lebih besar dari Kak bintang. Nah,
Sekarang ya, ini saya berikan ini aja nanti teman-teman saya jadikan ini sebagai tugas. Jadi nanti ada 4 nomor, ditambah ini jadi ada 5 nomor tugas kelompok ya, kelompok bukan individual. Jadi nanti ada 5 soal, 4-nya saya berikan, 5-nya adalah meneruskan yang ini. Nah, nanti berdasarkan nilai penolakan 0 ini, teman-teman. Jadi eh, kalian akan mengetahui ya bahwa si sigma YI ini, di mana I-nya dari 1 sampai dengan 4 itu akan berdistribusi gamma dengan si alfa tadi gitu, atau shape parameternya itu adalah 12. Ya. Dan ketika H dengan theta gitu ya, parameter satunya kan tidak diketahui si tetanya. Kemudian, jika H0 benar, maka si sigma YI ini akan berdistribusi ya tetap gamma, alfanya itu 12, tetanya adalah teta 0 karena H0 benar. Nah, ya, nanti artinya kenapa ada H0 benar? Ini untuk mendefinisikan alfa. Nanti definisikan alfa ya, sehingga nanti kalian akan memperoleh ini kan sebelah kiri ya. Di wilayah penolakan itu dia di rejection region sebelah kiri. Jadi kan kalian akan mencari peluang gitu kan. Sehingga nanti kan gini, alfa itu peluang tolak H0 padahal H0 benar. Maka alfa adalah peluang tolak H0-nya kan tadi sigma dari YI gitu ya. Di mana I-nya dari 1 sampai 4 lebih besar dari K bintang. H0 benar adalah tetanya sama dengan teta 0. Berarti untuk mencari ini, ya, untuk mencari ini, ya, sebetulnya bisa saja, ya, pakai integral dari si Fy atau F sigma YI. Tapi ini rumit, ya. Jadi F sigma YI kita tahu bahwa dia distribusi gamma dengan alfanya 12. Ya. Ini gamma dengan alfanya sama dengan 12 dan satu lagi parameternya adalah theta yang tidak diketahui. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah agar nanti teknikalnya itu kita bisa mencari nilai peluang tersebut dengan cepat untuk alfa tertentu ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah modifikasi bentuk sigma YI-nya menjadi sigma YI dibagi dengan theta 0. Nah, oke. Jadi nanti modifikasi dia menjadi sigma YI dibagi theta 0. Kenapa? Karena secara umum sudah diketahui bahwa ketika sigma YI itu dibagi theta begitu ya, itu akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas tertentu untuk alfa tertentu. Nah, jadi nanti kalau kalian ingin memodifikasi di sini sigma YI-nya dibagi dengan 0 begitu, maka dibagi theta 0, maka K bintangnya juga dibagi dengan theta 0. Atau sorry, di atas itu kita nulisnya apa? K bintang. Iya, jadi nanti nggak apa-apa Kak bintang aja juga nggak apa-apa. Karena konstanta juga ya dibagi theta 0. Nah, sehingga nanti kalian bisa peroleh yang bagian sisi kirinya ini akan berdistribusi cik kuadrat.
Tuh, sehingga diperoleh nanti sehingga diperoleh rejection regionnya. Ini nu ya, ini nu derajat bebas begitu. Rejection region atau wilayah penolakannya itu dari sebaran C kuadrat dengan alfa tertentu gitu ya. Nah, silakan. Ini sudah tinggal eh, sepertiga langkah mungkin ya, atau seperempat langkah gitu. Kalian tinggal menurunkan si alfa ini dengan cara mencari sebaran dari sigma YI dibagi theta. Jadi kita modifikasi dia nggak pakai sigma YI, tapi kita modifikasi dia sehingga bisa mengarah kepada sebaran chi-square atau C kuadrat. Karena di sebaran C kuadrat itu kita bisa peroleh nilai peluangnya berdasarkan tabel. Itu teman-teman ya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya, juga dengan atau untuk 4 soal latihan lainnya seperti itu. Jadi nanti wilayah penolakan yang diperoleh seharusnya tidak juga bergantung pada θ1 ya, karena kalau uji paling kuasa seragam dia berlaku untuk seluruh nilai θ yang mana ini θ1 yang lebih besar daripada θ0 begitu. Sehingga hanya bergantung pada θ0 saja seperti tadi sebaran normal. Ya, nanti silakan dicoba. Artinya kalian mengulang lagi menulis dari soal yang nomor 2 ini ya, yang sebaran si gamma untuk selanjutnya didiskusikan dalam menentukan wilayah penolakannya. Ya, sudah banyak ya bagaimana menurunkan atau membuktikan bahwa sigma YI per theta itu yang mana Y-nya awalnya berdistribusi gamma, maka dia akan berdistribusi chi-square. Ya, jadi silakan buka lagi catatan ya. Sini biar saya tulis biar kalian ingat. Ya. Lihat catatan Statmat 1 ya mengenai fungsi sebaran dari transformasi peubah acak. Gitu. Nah, kan ada beberapa metode. Kalau dari Y-nya ini atau sebaran dari populasinya itu distribusi yang common, yang umum, gamma gitu ya, di tabel itu ada gitu ya, bentuk fungsi distribusinya. Yang biasanya nanti mengarahkan itu menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, kalian coba nanti cari referensi. Sudah banyak ya, kalian tinggal lihat saja sebetulnya menulis ulang kenapa akhirnya si sigma ini bagi theta bisa berdistribusi menjadi C kuadrat. Sehingga nanti wilayah penolakan di sini akan bergantung pada sebaran C kuadrat ya. Nanti silakan didiskusikan. Oke, jadi ini adalah eh, gambaran materi untuk uji kuasa paling seragam. Uji paling kuasa seragam, salah tadi. Uji paling kuasa seragam atau UMP tes, teman-teman ya. Yang mana kita gunakan ketika bentuk hipotesisnya adalah ada apa namanya komposit begitu. Kalau misalnya nanti H0-nya ada kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, itu bisa kita anggap sebagai sama dengan. Jadi tetap bisa dilakukan si lemma demand percent ini, teman-teman. Oke, ada yang ingin berkomentar atau ingin apa namanya bertanya, silakan. Tidak ada, tidak apa-apa ya. Nanti saya apa namanya berikan whiteboard ini untuk teman-teman pelajari lagi, tulis ulang lagi saran saya ya. Jadi nanti biar kalian tahu part mana yang sekiranya kurang dipahami gitu, atau mungkin saya ada kekeliruan dalam menurunkannya. Nah, nanti juga teman-teman bisa share begitu. Untuk untuk tugas ya, penugasan, artinya penugasan pertemuan ke-13. eh, Nanti saya akan bagi kelompoknya sendiri gitu. Jadi saya akan membaginya secara acak. Secara acak, di mana nanti kalian akan mengerjakan sebanyak 5 soal. 4 soal dari yang saya berikan nanti, 1 soal yang ini ya, yang contoh soal nomor 2 silakan lanjutkan.
Itu aja mungkin ya nanti Marsha. Jadi saya kirimkan paling lambat hari ini, malam ini ya, untuk kelompok dan juga untuk soalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk tugas mungkin? Dikerjakan di kertas ya, kertas folio, tulis tangan begitu. Silakan kalau mau nulisnya di tab, kemudian di print, oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi eh, gimana cara kerja kalian lah gitu ya. Atau ada yang mungkin mau kumpul dulu, terus mengerjakan di kertas folio gitu silakan. Tapi harapannya tugas ini sebagai bahan diskusi ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum paham bisa diskusi dengan teman-teman lainnya. Bukan yang penting tugasnya selesai gitu ya. Artinya nanti malah nggak diskusi dengan teman satu kelompok. Jadi idealnya teman satu kelompok ini menyelesaikan bersama-sama soal 1 sampai dengan soal 5. Jadi nggak cuman memahami soal salah satu aja, salah satu soal saja. Karena biasanya kalian itu kalau ngerjain tugas ada 5 orang, ada 5 soal, ya udah satu orang satu soal bagi. Terus yang penting dapat jawabannya terus nanti digabung gitu kan. Jadi satu orang cuma paham di nomor itu aja gitu. Nomor yang lainnya dia nggak coba memahami. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi semoga nanti memahaminya sama-sama memahami dari soal nomor 1 sampai dengan soal yang ini, yang terakhir ini. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan untuk pertemuan ke-12 ini, Vkonnya saya cukupkan. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.